Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jamin bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukru lillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ya ibadallah, ya bunda jemaah sekalian dimanapun berada, Rabbi a'udzubika min hamadati syaitin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren. Alhamdulillah dalam bulan Ramadan tahun ini penuh ujian, penuh tantangan. Yang jelas intinya Ramadan bulan pembakaran. Yang dibakar dosa kita, Ramadan bulan pengasahan. Yang diasah kepekaan kita terhadap sesama kita dimanapun kita berada, terhadap jiran kita, masyarakat yang mungkin hari ini di bawah garis kemiskinan. Kita melihat di jalanan banyak sekali yang mungkin hari ini manusia, apakah mereka sahur atau berbuka. Tapi yang jelas pada kesempatan ini saya akan membahas masalah materi yaitu puasa dan pengendalian hawa nafsu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita umatnya agar kita imsak, menahan. Menahan. Yang kita tahan apa? Lapar dan dahaga. Yang kita tahan apa? Nafsu syahwat kita. Makanya dengan berpuasa, ya bunda jemaah sekalian dimanapun berada, itu akan menyebabkan kita bisa untuk memanage akal pikiran kita, bahkan juga nafsu kita. Karena kita ini manusia ada dua, ya, ada rohani, ada jasmani. Kalau makanan jasmani sudah jelas, ya, semangka, duren, nasi, ya, tupat, sayur, nasi uduk, macam-macam, ya, makanan kita. Tapi ada makanan rohani yang mesti kita isi juga agar apa? Agar hidup kita stabil antara jasmani dan rohani, yaitu dengan zikir, dengan berselawat, dengan bertilawah Al-Quran. Ya, makanya ketika makanannya tidak kita berikan, maka penyakit timbul. Salah satunya apa? Makanan rohani itu adalah apa? Berpuasa. Ya. Dengan berpuasa kita akan lapar. Orang yang lapar berarti dia akan menurun, ya, secara kekuatan fisik dan kekuatan keinginannya untuk mendapatkan sesuatu baik di dunia, masalah dunia ataupun masalah keinginan pribadinya yang ada dalam tubuhnya. Makanya jangan diperturutkan, ada tiga hal kadang-kadang yang menyebabkan kita lalai, lupa, bahkan berdosa. Yang pertama apa? Syahwatul batni. Syahwat perut. Ya. Ini perut. Orang kalau sudah banyak makannya, ayah bunda jemaah sekalian, orang kalau sudah tidak ada lagi, ya, untuk ngerem bagaimana dia melakukan sesuatu. Kalau Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, makanlah sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Agar kita apa? Stabil. Karena iman itu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Supaya kita taat apa? Ya, kita kendalikan hawa nafsu kita. Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Sering-seringlah berlapar-lapar. Ya. Dengan lapar apa? Kita tidak mengikuti syahwat perut. Ya, karena Rasulullah tidak menyukai orang yang berlebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya berlebihan itu, ya, adalah mubazir itu, ya, pekerjaan setan. Ini perut,
ya saya ingin kasih tahu kepada ayah bunda jemaah sekalian, ini perut adalah gudang penyakit. Al-batnu baitud da. Perut ini gudang penyakit. Wal himiyatu ra'sikul dawa. Menjaga perut ini adalah obat dari segala penyakit. Makanya mesti kita jaga. Apapun yang masuk ke dalam mulut kita harus difilter, disaring, dan bahkan ya, jangan sampai kita kekenyangan berlebihan yang akhirnya apa? Malas untuk beraktivitas. Makanya Ramadan, puasa yang kita lakukan bulan Ramadan ini salah satunya apa? Untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, makanya orang yang berpuasa itu ketika melihat sesuatu, mohon maaf dalam tanda kutip, melihat sesuatu aib, melihat sesuatu yang berdosa, dia tidak bergairah. Kenapa? Lapar. Nah, yang membuat dia melakukan maksiat itu apa? Ketika dalam keadaan kenyang. Ya, makanya mohon maaf oknum pejabat yang suka kenyang dengan materi, ya, dengan jabatannya, biasanya ujung-ujungnya apa? Syahwatun naum. Yang kedua apa? Syahwatun naum. Tadi yang pertama syahwatul batn, yang kedua syahwatun naum. Syahwat selalu ngantuk bawahnya, habis makan ngantuk, habis makan ngantuk. Nah, bukan hanya salah satu ini adalah orang kalau habis makan ngantuk itu biasanya katanya diabetes. Bukan hanya itu, yang jelas apa? Ini bukan dari ajaran agama kita dan ini dilarang. Habis makan itu kita dianjurkan untuk berjalan 100 meter. Agar apa? Stabil, fisik kita kuat dan tetap makanan yang kita makan tercerna dan akhirnya badan kita sehat, tidak menumpuk, mengakibatkan itu bertambahnya lemak bahkan penyakit. Ya, syahwatul batni. Yang kedua, kalau sudah perut kenyang, ujung-ujungnya apa? Syahwatul naum, tidur. Suka tidur kita, apalagi bulan puasa ini, ya, karena mungkin habis makan kenyang sahur, tidur, sholat subuh, tidur lagi, ya, akhirnya melemah badan. Dengan punya prinsip hidup dan moto naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Benar, betul, berpahala. Tapi kalau tidur dari pagi sampai menjelang maghrib, nah itu bukan pahala lagi dapat, ya. Yang jelas intinya ya bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau sudah kenyang perut kita, syahwatun naum, kita akan tidur. Mata kita ini akan mudah untuk dibawa untuk keperaduan, tapi yang akibat yang fatal. Ya, kalau sudah perut kenyang tidak dikendalikan dengan berpuasa. Yang ketiga apa yang syahwatul farj. Orang yang kalau sudah sering ke tempat tidur, ke tempat virusnya, ke tempat ke bantal, ke kasur, biasanya dia akan melakukan syahwat kehormatan, syahwat kemaluannya. Artinya apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang banyak makan, apalagi tidak dengan bismillah, berarti kita menyuapi setan yang ada di tubuh kita. Makanya Islam mengajarkan makan itu baca doa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, makanya puasa yang kita lakukan hari ini salah satunya mengendalikan hawa nafsu kita, ya, karena kita mohon maaf walaupun ya Rasulullah menyampaikan ya iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, apabila bulan Ramadan datang ya dibukalah pintu surga seluas-luasnya, wa guliqat abwabun nar, dan dikunci serapat-rapatnya pintu neraka, wasuffidatis syayatin, dan setan dibelenggu. Ya, tapi realita kenyataannya apa? Masih juga banyak yang bermaksiat yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kenapa? Penyebabnya ya, ibaratkan saya mengilustrasikan, kita 11 bulan latihan dengan bajingan. Ya, latihan dengan orang jahat atau latihan dengan setan, laknatullah, selalu bermaksiat. Ketika masuk Ramadan, setan dibelenggu, kita tetap melakukan maksiat. Kenapa? Sudah belajar dari setan. Begitupun kayak Mike Tyson, dia bertinju. Pelatihnya 11 bulan dia latihan, ketika pelatihnya masuk penjara, ya di bulan Ramadan, awal Ramadan, dia bisa melakukan sendiri. Kenapa? Sudah latihan. Nah, begitulah, makanya mudah-mudahan pelatih kita adalah para malaikat, para ulama, para kiai, para habaib. Yang akhirnya apa? Masuk Ramadan, masuk puasa, kita melakukan sesuatu hal yang diridhoi Allah. Makanya ya bunda jemaah sekalian, puasa itu ternyata menyebabkan kita untuk selalu menjaga kehati-hatian kita, apalagi kehormatan kita, jauh dari melakukan aib. Makanya Rasulullah mengabarkan kepada para pemuda, ya ma'syarus sabab, hai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Apabila kalian sudah mampu secara finansial, secara materi, secara kekuatan rohani juga, ya menikahlah. Falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul fajr. Karena menikah itu ya akan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Tapi kalau kalian tidak mampu untuk menikah, bagaimana caranya? Berpuasa. Ya, berpuasa. Ya, berpuasa dan berolahraga. Artinya apa?
puasa itu ternyata bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Orang yang rajin berpuasa Senin Kemis, rajin berpuasa Nabi Daud, Ayyamul Bid, apalagi Ramadan, dia akan melakukan kebaikan dimanapun berada. Kenapa? Dengan berpuasa inilah dia akan peka. Dia akan hati-hati melakukan suatu hal. Kenapa? Semuanya Allah pantau, Allah lihat, dan dia berhati-hati untuk melakukan dosa. Dan bahkan dia tidak mau melakukan dosa. Kenapa? Karena Allah pantau dia, Allah lihat dia. Dengan keadaan lapar, Allah selalu membimbing dia untuk melakukan kebaikan dimanapun berada. Ayah bunda jemaah sekalian, yang saya muliakan, mari kita kendalikan hawa nafsu kita dengan cara berpuasa, dengan menjaga apa? Syahwatul batni, syahwatul naum, syahwatul farj. Syahwat perut kita, syahwat tidur kita, dan syahwat kemaluan kita. Ini harus kita kendalikan dengan cara apa? Berpuasa, khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan puasa yang indah dan berakhir dengan itqun minan nar, dijauhkan dari api neraka, dan kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kandungnya tanpa dosa dan noda, bagaikan kertas putih tanpa tinta, insya Allah. Saya Ustaz Oren, mari kita tutup majelis kita ya bunda jemaah sekalian dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.